Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Melani, saya dari perwakilan kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang training dan kompetensi. Ini adalah tim kami. Yang pertama saya sendiri Ade Melani, ada Galisa Putra, Aji Fatur Rahman, dan Marcella. Baiklah, langsung saja pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Aji Fatur. Pada Aji Fatur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji Fatur. Di sini saya akan membacakan tentang training. What the main training? Suatu proses mengajar kepada karyawan untuk mendapatkan kemampuan dasar atau disebut dengan basic skill yang diperlukannya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Lakukan training aktual kepada karyawan baru yang ditargetkan. Tujuan training. Adanya training kerja oleh perusahaan bisa didasari oleh banyak alasan, seperti proses pengenalan terhadap pekerjaan, tanggung jawab, pentingnya pekerjaan yang diembankan, cara mengatasi masalah yang mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Baik, bisa dilanjutkan. Jenis training yang ada dalam dunia kerja. Yang pertama, on the job training. Itu merupakan jenis pelatihan kerja yang dilakukan dalam perusahaan. Hal ini bermanfaat bagi setiap individu dalam mengembangkan karirnya, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perusahaan tersebut. Jenis pelatihan ini diadakan di tempat kamu bekerja. Selama masa pelatihan, pekerja senior atau pekerja yang sudah memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman akan berperan sebagai mentor. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Ade lagi. Baik, terima kasih Aji. Saya lanjutkan lagi ke Gali. Kepada Gali dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan ya. Jenis-jenis training. Nomor 2, off the job training. Off the job training adalah jenis pelatihan di luar lingkungan kerja. Dalam kata lain, di luar perusahaan. Komponen jenis pelatihan satu ini antara lain adalah selanjutnya. Jenis-jenis of the job training. Seminar bisa diadakan oleh sebuah institusi ataupun lembaga lainnya dalam usahanya memberikan informasi penting yang bermanfaat bagi para peserta seminar. Pelatihan jenis ini umumnya diberikan oleh seseorang yang ahli, memiliki pengalaman dan memiliki kompetensi di bidang yang bersangkutan. Pembicaraan atau expert dalam seminar akan memberikan tips dan cara yang perlu kamu ketahui dalam melakukan pekerjaanmu secara efisien. Simulasi dilakukan agar para peserta pelatihan tahu bagaimana cara menggunakan mesin dan peralatan lain yang akan mereka gunakan pada lingkungan kerja sebenarnya. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus dibuat atas dasar pertimbangan terhadap potensi masalah yang mungkin muncul saat seseorang melakukan pekerjaan pada lingkungan sebenarnya. Peserta akan dihadapkan pada skenario di mana permasalahan itu muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, role playing. Peserta pelatihan akan melakukan simulasi di mana peserta tersebut dihadapkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Di sini sedikit berbeda dengan permasalahan pada saat studi kasus. Jenis masalah ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat tanpa adanya arahan atau petunjuk dari mentor atau atasan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andre. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marcella Eka Putri. Kepada Marcella Eka Putri dipersilakan. Maaf, Ade.
Muhammad Gali, bukan Andre. Saya boleh dilanjutin. Gali, dipersilakan. Kreatif training dan cross fungsional. Kreatif training, jenis training yang pertama, kreatif training, jenis training kerja. Satu ini bertujuan untuk merangsang karyawan untuk berpikir out of the box. Hal ini bermanfaat bagi dalam cara memecahkan permasalahan secara lebih efisien dan lahirnya ide dan inovasi baru yang berguna terhadap pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, cross-functional training. Pelatihan kerja satu ini dilakukan dengan menugaskan karyawan mengerjakan tugas di luar pekerjaan pokoknya di luar pekerjaan pokoknya. Dengan adanya cross training diharapkan para peserta dapat memahami cara kerja dari setiap divisi perusahaan dan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi sebagai kesatuan. Selanjutnya, kompetensi dalam K3 adalah kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja yang dibutuhkan kompetensi dalam konstruksi? Dalam implementasian SMK 3 dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMK 3 konstruksi. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 24 tahun 2014 tentang sertifikat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi bangunan, menyatakan bahwa untuk menjamin K3 terhadap tempat proyek konstruksi bangunan diperlukan adanya tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki wewenang sebagaimanapun dimaksud dalam pedoman teknis K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Baik, Gali, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Marceleka Putri. Kepada Marceleka Putri dipersilakan. Training K3 berbasiskan kompetensi sertifikasi BNSP. Apa itu sertifikasi kompetensi? Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetisi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi ahli K3 maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasai. Sertifikasi kompetensi keahlian K3 mengacu pada SKKNI K3 nomor Cap 24 Men 3 2008 dan SKKNI nomor Cap 248 Men 5 2007, di mana menurut SKKNI Cap 42 Men 3 2008, bidang K3 yang bersifat generalis dikualifikasi sebagai berikut: ahli keselamatan dan kesehatan kerja muda, ahli keselamatan dan kesehatan kerja madya, ahli keselamatan dan kesehatan kerja utama. Validasi sertifikat kompetensi.
Sertifikat kompetisi adalah bukti pengakuan tertulis oleh LSP LSK K3 ICOS atas penguasa kompetisi sebagai ahli K3. Masa berlaku sertifikat kompetisi adalah 3 tahun. Pemegang sertifikat ahli K3 wajib mengisi logbook yang berisi jabatan serta tugas dan tanggung jawab di bidang K3. Dan setiap setahun sekali diserahkan kepada LSP LSK K3 ICOS yang akan dipakai sebagai dasar evaluasi apakah pemenang sertifikat masih berpotensi sebagai ahli K3. Jika masa berlaku sertifikat telah habis, maka logbook tersebut dapat dijadikan acuan perpanjangan sertifikat, atau kalau logbook tidak memenuhi syarat, maka dapat dilakukan resertifikasi atau uji kompetensi ulang, tidak diperpanjang lagi. Standar formal dan isi sertifikasi kompetensi LSP LSK K3 ICOS berikut: kodifiksi dan kerahasiaan agar tidak mudah dipalsukan sesuai ketekunan BNSP. Pemegang sertifikat LSP LSK K3 ICOS wajib menjaga sertifikat dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, melapor kepada LSP LSK K3 ICOS untuk meminta duplikat. Kompetensinya dimanapun tempatnya bekerja. Bagaimana memperoleh sertifikat kompetisi? ASP akan membantu Anda untuk memperoleh sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian Anda. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi K3 dapat dilalui dengan 2 cara, yaitu melalui pelatihan atau persiapan ujian kompetensi dan mengikuti ujian kompetensi. Langsung mengikuti ujian kompetensi tanpa melalui pelatihan. Baik, terima kasih kepada Marcella Eka Putri. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.